Assalamualaikum, hai Besti, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membagi 5 resep kue lebaran yang terbuat dari tepung ketan dan semuanya kita goreng. Kue-kue ini sangat renyah dengan rasa yang gurih, manis, pokoknya enak banget. Yuk langsung ke tahap pembuatannya. Bahan yang pertama, kita butuhkan tepung ketan sebanyak 300 gram. Tepung ketannya kita kukus sekitar 15-20 menit. Ini air kukusannya udah kita panaskan terlebih dahulu ya Besti. Lanjut, kita siapkan 1 butir telur utuh, garam setengah sendok teh atau sekitar 2 gram, dan kaldu jamur sekitar 1/3 sendok teh atau 1 gram, mentega sebanyak 30 gram atau 1 sendok makan munjung. Dan setelah lebih kurang 20 menit tepung ketannya kita angkat. Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan yang telah kita siapkan tadi. Pas tepungnya panas-panas, langsung aja kita aduk sampai tercampur dengan rata. Bisa juga langsung kita uleni dengan tangan. Setelah dirasa udah tercampur dengan rata, kemudian kita masukkan santan hangat sebanyak 200 gram atau secukupnya. Kita masukkan secara bertahap ya Besti. Ini adonannya udah kalis dan juga masih hangat. Agar mudah dicetak, adonannya harus dijaga agar tetap hangat. Bisa juga wadahnya ini kita rendam di dalam air panas agar tetap selalu hangat adonannya. Untuk mencetaknya, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan seperti ini. Lanjut, kita tekan dan geser pada saringan agar membentuk seperti keong, seperti cangkang keong. Setelah selesai seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita rendam sama air panas seperti ini. Tujuan kita rendam agar adonannya selalu panas dan hasilnya bisa menjadi lebih renyah. Kita gorengnya di dalam minyak panas dan apinya sedang aja. Kita gorengnya sampai berubah warna kuning kecoklatan. Dan ini kue keongnya udah mateng, udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Saatnya kita angkat, kita tiriskan dan tunggu hingga dingin. Jadi hal yang sangat harus diperhatikan dalam pembuatan kue keong ini adalah adonannya harus selalu hangat, tidak boleh dingin karena nanti kue keongnya bisa keras kayak batu. Untuk penyimpanannya kita tunggu hingga kuenya benar-benar dingin, kemudian kita simpan di dalam wadah yang kedap udara agar tahan lama. Untuk bahan yang pertama, kita butuhkan 2 butir telur, gula sebanyak 140 gram, dan vanila 1 gram atau 1/3 dari sendok teh ya Besti. Lanjut, kita mixer dengan kecepatan sedang sampai gulanya larut. Ini gulanya udah larut nih Besti. Sekarang kita tambahkan lagi tepung ketan sebanyak 350 gram. Dan lanjut kita aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita tambahkan margarin cair sebanyak 65 gram. Kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Oh iya nih Besti, kalau Besti menggunakan mentega tawar harus ditambahkan setengah sendok teh garam ya, agar rasanya lebih gurih. Dan terakhir kita tambahkan santan kental sedikit demi sedikit dan kita aduk sampai rata sampai adonannya bisa dicetak. Setelah tekstur adonannya seperti ini, berarti udah cukup, udah bisa untuk kita cetak. Karena di sini saya mau bikin 4 warna, jadi kita bagi menjadi 4 bagian ya Besti.
Untuk adonan yang pertama, kita beri sedikit atau secukupnya pewarna pink dan kita aduk sampai rata. Begitupun untuk adonan yang berikutnya, kita beri warna hijau, warna kuning, dan juga warna ungu. Dan kita aduk sampai rata. Setelah rata seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Ini nih Besti, semua adonannya dan sekarang dapat kita cetak. Kita gunting ujung dari plastiknya, besarnya kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita cetak langsung di atas loyang yang telah kita isi dengan wijen seperti ini. Lanjut, kita potong lagi ya Besti. Untuk panjangnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah kita potong, kita taburi seluruh permukaannya dengan wijen seperti ini. Agak ditekan-tekan ya Besti, agar wijennya menempel dengan baik. Dan hasilnya seperti ini nih Besti. Kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis. Ini semuanya udah selesai, saatnya kita goreng. Kita masukkan ke dalam minyak panas ya Besti, dan kita gunakan api yang sedang cenderung kecil. Kita tunggu dia mengapung dengan sendirinya dan agak kokoh, baru bisa kita aduk perlahan sampai dia berubah warna kecoklatan. Dan ini kuenya udah matang, warnanya berubah seperti ini. Kemudian kita angkat, kita tiriskan dan tunggu hingga dingin, baru deh kita simpan di dalam wadah yang kedap udara agar tahan lama. Ini nih Besti, semuanya udah selesai kita goreng. Bisa kita kemas dalam plastik seperti ini ataupun masukkan ke dalam toples. Bahan yang pertama, kita siapkan margarin sebanyak 50 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Untuk telur, kita pakai 2 butir ya Besti. Lanjut, kita tambahkan sejumput garam, vanila sebanyak 1 sendok teh, tepung ketan sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan atau setara dengan 30 gram. Dan semua bahannya kita aduk menggunakan tangan sampai tercampur dengan rata. Setelah adonannya tercampur dengan rata seperti ini, kemudian kita masukkan santan kental sebanyak 8 ml atau secukupnya. Kita masukkan secara bertahap sampai adonannya bisa untuk dicetak. Untuk mengetahui adonannya bisa dicetak atau belum, bisa kita ambil sedikit adonan kemudian kita gulung di tangan dan bisa membentuk seperti ini, berarti udah cukup. Sekarang lanjut, kita bagi adonannya menjadi 4 bagian dan mau kita warnai. Ini mau kita warnai warna merah, kuning, hijau, dan biru. Untuk kecerahan warnanya disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan di sini saya pakai 3 sampai 4 tetes pewarna makanan. Ini nih Besti hasil adonan yang telah kita warnai. Sekarang lanjut kita cetak. Kita ambil sedikit adonan di setiap warnanya, kemudian kita gulung dan bentuknya seperti ini Besti. Setelah bentuknya seperti ini, bisa langsung kita rendam dalam minyak dingin.
Kita pastikan ya besti, semua adonannya terendam sama minyak dingin seperti ini. Sekarang kita lanjut masak dengan api kecil. Kita tunggu aja sampai kuenya benar-benar mengapung dan kokoh, baru bisa kita aduk ya besti. Ini kuenya udah nampak mengapung semua dan udah kokoh. Sekarang dapat kita aduk perlahan dulu dan masih terasa begitu berat. Lanjut kita masak aja dengan api kecil sampai dia berubah warna agak kecoklatan dan terasa lebih ringan. Begitupun untuk adonan yang berlebih tadi, kita rendam dulu di dalam minyak dingin, baru kita masak dengan menggunakan api kecil. Ini nih besti, udah mateng, warnanya tetap cantik seperti ini. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan dan tunggu hingga dingin ya. Jangan lupa kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua adonannya habis seperti gini ya besti. 150 gram gula pasir. Kita tambahkan sejumput garam atau sekitar sepertiga sendok teh dan tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian kita masak menggunakan api sedang sampai airnya agak menyusut dan berbusa seperti ini. Kemudian telur gabus cantiknya kita masukkan dan kita aduk sampai tercampur dengan rata dan kita masak sampai gulanya mengkristal. Ini udah mulai terasa lengket, tapi harus tetap diaduk ya besti sampai gulanya menjadi butiran-butiran putih atau mengkristal. Hasil akhirnya seperti ini nih besti. Bisa kita tunggu hingga dingin baru kita simpan di dalam toples. Untuk rasanya manis dan teksturnya sangat renyah. Kue gabus ini bisa untuk disajikan pada saat lebaran dan juga bisa untuk ide jualan jika dikemas seperti ini besti. Gimana nih besti? Sangat menarik bukan? Jangan lupa dicoba ya resepnya. Bahan yang pertama kita butuhkan 1 butir telur, gula pasir sebanyak 80 gram, vanila kita pakai cukup seujung sendok teh seperti ini. Kalau kebanyakan bisa membuat kuenya terasa pahit. Lanjut kita kocok sampai mengembang. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer agar lebih cepat. Setelah nampak putih seperti ini berarti udah mengembang. Sekarang kita masukkan tepung ketan sebanyak 170 gram, wijen 35 gram, margarin 35 gram yang udah kita lelehkan. Jika menggunakan mentega tawar, teman-teman bisa tambahkan sedikit garam ya. Lanjut kita aduk aja sampai tercampur dengan rata. Dan ini udah tercampur dengan rata. Sekarang lanjut kita masukkan santan secukupnya. Santannya kita masukkan sedikit demi sedikit secara bertahap sampai adonannya bisa untuk kita cetak ya teman-teman. Setelah tekstur adonannya lembut seperti ini dan tidak menempel di tangan, berarti udah siap. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam plastik piping bag. Ini kebetulan plastiknya besar, jadi semua adonannya kita masukkan ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai plastik seperti ini, teman-teman juga bisa dibulatkan aja terus digoreng. Sekarang ujung plastiknya kita gunting ya teman-teman. Besar atau kecilnya ujung plastik yang kita gunting menentukan hasil dari kue kita. Setelah minyaknya panas, kita bentuk aja melingkar langsung di dalam wajannya seperti ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, api kompornya kita gunakan api sedang yang cenderung kecil ya teman-teman, agar matangnya merata dan tidak cepat gosong.
Setelah adonannya kita bentuk seperti ini, teman-teman bolak-baliknya secara berlahan aja ya, agar hasilnya nanti tetap cantik. Dan ini teman-teman, kuenya udah ada yang matang, ditandai dengan berubah warna menjadi kuning kecoklatan seperti ini, berarti udah siap untuk kita angkat. Dan untuk penyimpanannya, teman-teman bisa tunggu kuenya sampai dingin, benar-benar dingin, kemudian simpan di dalam wadah yang kedap udara agar tahan lama. Ini teman-teman, hasil kue kita hari ini sangat cantik, mudah, dan pastinya enak banget. Bahan yang pertama, kita butuhkan 1 butir telur, gula pasir sebanyak 80 gram, vanila kita pakai cukup seujung sendok teh seperti ini. Kalau kebanyakan bisa membuat kuenya terasa pahit. Lanjut kita kocok sampai mengembang. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer agar lebih cepat. Setelah nampak putih seperti ini berarti udah mengembang. Sekarang kita masukkan tepung ketan sebanyak 170 gram, wijen 35 gram, margarin 35 gram yang udah kita lelehkan, lanjut kita aduk aja sampai tercampur dengan rata. Dan ini udah tercampur dengan rata. Sekarang lanjut kita masukkan santan secukupnya. Santannya kita masukkan sedikit demi sedikit secara bertahap sampai adonannya bisa untuk kita cetak ya teman-teman. Setelah tekstur adonannya seperti ini berarti udah cukup. Sekarang kita siapkan plastik segitiga dan kita isi dengan spuit. Di sini saya pakainya spuit yang datar seperti ini, satu sisinya bergerigi dan satu sisinya enggak. Lanjut semua adonannya kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini adonannya udah selesai kita masukkan. Sekarang lanjut kita goreng. Agar adonannya mudah untuk kita potong saat kita goreng nanti, kita pasangkan benang di telinga wajannya seperti ini ya teman-teman. Benang rajutnya kita pasang agak kencang agar nanti adonannya mudah untuk kita potong. Lanjut kita masukkan minyak goreng agak banyak dan kita tunggu hingga panas. Ini minyaknya udah panas, saatnya kita goreng lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, apinya kita pakai api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman agar matangnya merata. Ini udah selesai kita cetak. Sekarang dapat kita aduk agar matangnya merata dan kita goreng sampai berubah warna kuning kecoklatan. Ini kuenya udah matang. Sekarang saatnya kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa teman-teman tunggu sampai berubah warna kuning kecoklatan ya, agar kuenya bener-bener renyah. Ini semuanya udah mateng nih teman-teman. Untuk penyimpanannya teman-teman cukup simpan di dalam wadah yang kedap udara agar tahan lama. Untuk video hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa terus ikutin Andrea Family untuk mendapatkan update resep-resep menarik lainnya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bestie.